menangani masalah harga udang, ya salah satu solusi yang sudah kami lakukan adalah membentuk Satgas untuk jelas dipahami oleh rakyat supaya perilaku mereka mengikuti aturan yang kita buat. Yang ada sekarang ini cuma omong-omong saja. Jadi ini adalah momen sesi tanya jawab antar paslon antara pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Walau calon gubernur yang bertarung di Kalimantan Utara ada 3 pasangan calon, namun selalu menarik untuk menyimak perdebatan antara paslon nomor urut 2 dan 3. Sekedar untuk diketahui bahwa rivalitas di antara 2 calon gubernur ini menjadi memanas mengingat antara calon gubernur nomor urut 2 dan calon gubernur nomor urut 3 adalah pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur Kaltara periode tahun 2021 sampai 2024. Bagaimana keseruan perdebatan di antara keduanya? Simak di video berikut ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita ingat bahwa UMKM ini, pedagang kaki lima ini adalah pendongkrak ekonomi di Kalimantan Utara. Yang saya bingung, saat paslon menjadi bupati di sini, itu tidak boleh pedagang kaki lima, kemudian pedagang gerobak untuk melakukan kegiatan di Malino. Nah, alasan apa paslon ini melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada dasarnya, dan kenapa? Padahal ini masalah perut. Saya kira itu, dan bagaimana nanti kalau di tingkat provinsi menjabat. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Mau dilanjutkan silakan atau cukup? Baik, cukup. Terima kasih kepada paslon 2. Dan kami persilakan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa menjawab. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. berbeda tindakan menertibkan perilaku berdagang dengan UMKM ditumbuh kembangkan, mengembangkan sektor ekonomi. Akan berbeda itu. Jadi yang dipertanyakan tadi adalah kebijakan pemerintah menertibkan para pedagang yang tidak pada tempatnya berdagang. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kaltara Malino waktu itu memiliki prinsip RT bersih, rapi, tertib, bersih, sehat, indah, dan harmonis. Jadi lingkungan harus rapi, tertib, bersih, sehat, dan indah. Tetapi justru saya yang menghidupkan UMKM Malino, termasuk batik. Batik Kaltara ini termotivasi karena batik Malino. UMKM ada namanya Pro Sehat, pekan rekreasi olahraga sehat di Intimung, di mana semua rakyat berdagang di sana. Jadi berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita petik-petik sesuatu hanya untuk ya katakanlah mungkin mau menyerang begitu ya. Ya tidak apa-apa, itu baik saja. Tapi saya kira terlalu kecil menjadi isu. Jadi sekali lagi Pak Zainal, jika saya jadi gubernur, potensi wilayah Kalimantan Utara harus ditumbuh kembangkan untuk menopang kehidupan rakyat Kaltara, dan UMKM adalah strategi pendekatannya. Dan ada satu yang lupa Pak, tadi soal kelsuan. Bapak mungkin tidak memperhatikan bahwa ada usaha-usaha yang mati Pak. Toko-toko mati. Kenapa? Karena akibat belanja online ke kota. Jadi sektor real kita mati. Nah ini yang saya kira yang harus kita waspadai. Jangan Kaltara terlena dengan angka-angka statistik yang baik-baik, tapi kita tidak tahu sebenarnya pergeseran sosial tidak ada terjadi di rakyat itu. Kita akan bisa lihat. Waktu habis, terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya baik, kalau demikian jawabannya ya untuk penertiban itu kita sama ya, untuk menertibkan kalau UMKM itu. Tapi sementara kita juga menertibkan dan juga kita harus menyiapkan tempatnya semua. Jangan ada yang korban, ditertibkan menggiring semua tempat penjualan di Antimbung atau di satu tempat umpamanya. Tapi semua pedagang kaki lima atau UMKM itu tidak terakomodir semua di sana.
Ini juga salah satu, kita harus menyediakan tempat yang layak dan semua bisa mendapatkan yang merata begitu. Jadi kalau kita menertibkan sesuatu, kita harus punya komitmen untuk memberikan tempat mereka yang layak untuk berjualan. Ya, jangan ditertibkan tapi tidak pernah ada solusi, tidak pernah ada tempat untuk mereka berdagang meraih rezeki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa bertanya. Pasangan nomor urut 2 yang kami hormati, berbicara mengenai ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, tentu kita sama-sama peduli terhadap nasib rakyat. Terutama juga adalah petambak udang dan petani rumput laut. Di sini hadir langsung Bapak Maspul, Bapak Sukriyadi, Haji Fadli, Bapak Supar, Haji Ishak, Haji Raup adalah petani tambak, dan rekan-rekan wakil petambak udang lainnya. Kami dengar Bapak sudah membentuk tim untuk menangani masalah ini. Apa kira-kira solusi real dari tim yang Bapak bentuk dan betul-betul menjamin kesejahteraan petambak udang, petani rumput laut, budidaya ikan dan perikanan tangkap, serta berapa lama solusi itu bisa dicapai? Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Bapak Wagub saya yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwa menangani masalah harga udang, ya salah satu solusi yang sudah kami lakukan adalah membentuk Satgas untuk ya mengakomodir bagi para petambak-petambak, dan terbukti sekarang ini harga udang sudah luar biasa, Bapak Ibu, sudah luar biasa. Sekarang harga udang sudah sampai di harga 220.000 per kilo. Ya memang minggu ini turun 20.000 per kilo. Tapi saya yakin, percaya bahwa dengan situasi ekonomi kita yang sudah baik, apalagi bayar-bayar di luar ini sudah perekonomiannya sudah bagus setelah dilanda COVID, dan ini pasti akan meningkat harga udangnya. Dan kita ini bukannya mengatur harga udang, tapi kita pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat petambak udang maupun petani rumput laut. Baik, saya tambah sedikit. Mungkin pertanyaan ini kembali lagi pada debat pertama ya. Tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa sudah dibentuk Satgas dan tim ya dari pasangan nomor 3. Tadi sudah bentuk tim itu. Seharusnya yang mengawasi pelaksanaan tim yang sudah Satgas yang sudah bentuk tadi ini kan harus kembali kepada kita sebagai wakil. Ya, kita mengevaluasi, telusuri di mana masalahnya. Ya, masalahnya udang itu jatuh di mana, kemudian harga rumput laut itu jatuh di mana, kualitasnya kah, apanya. Tim ini yang mencari solusinya, permasalahannya itu yang cari. Setelah itu laporkan kepada wakil sebagai pengawas, lalu solusinya selesai bicara sama nomor 1. Saya kira begitu, karena saya siap mental. Baik, terima kasih, waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 Ya, atas kami jawabannya. persilahkan kembali berikutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, kalau Pak Engkong, Wakil Bupati Bulungan, bicara tentang Wakil Gubernur, mungkin Bapak belum tahu situasi yang ada. Jadi saya tidak mau bicara itu. Ya, mohon maaf, saya tidak mau bicara itu. Itu persoalan lain. Yang jelas pertanyaannya, apa solusi real yang nyata yang kita lakukan sebagai pemerintah untuk jelas dipahami oleh rakyat supaya perilaku mereka mengikuti aturan yang kita buat. Yang ada sekarang ini cuma omong-omong saja. Jadi kalau situasi kenaikan harga itu bukan karena treatment dari kebijakan, tetapi memang situasi pasar yang menyebabkannya, bukan treatment kebijakan. Saya bisa pastikan itu. Kenapa? Ya,
ya kita bisa bicara ternyata kalau data-data. Nah, jadi oleh sebab itu saya ingin tadi kita mau potensi besar ini menjadi kekuatan ekonomi dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, oleh gubernur. Waktu habis, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Sesi tanya jawab dan saling menanggapi.